Halo teman-teman, jumpa lagi di tutorial Android Studio. Masih di video tentang Android Calculator Project, tapi bagian yang kedua ya. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil membuat tampilan user interface dan mengcoding untuk button AC, kemudian delete, lanjut plus minus dan titik ini ya. Nah, tapi masih ada yang salah, bukan salah sih, ada yang kurang tepat untuk coding-codingnya. Maka kita akan coba perbaiki, terus kita akan tambahkan fungsi untuk tanda plus, kurang, kali, bagi, dan modulo, sehingga ketika kita klik nanti akan muncul ekspresi matematika ya di sini, dan ketika kita klik tombol sama dengan, nanti hasilnya muncul di bagian hasil sini. Kalaupun nanti ada kesalahan, kita akan coba perbaiki ya. Oke, kita di sini akan ke activity Java dulu. Yang harus kita rubah adalah nih ya, untuk delete dulu deh, kita perbaiki coding untuk delete. Karena delete itu seperti ini. Kita masukkan 1 2 3 kemudian delete. Nah, harusnya kan yang kehapusnya cuma angka 3 ya, 1 2 3 tadi. Yang kehapusnya harusnya cuma 3 dan tampil 1 2. Itu permasalahannya ada di sini teman-teman. Nah, di public void delete, kemudian nih substring ini kan angkanya 1 ya. Itu harus ganti menjadi 0. Itu artinya dia 0 itu mengartikan urutan terakhir, indeks apa ya, karakter dengan urutan terakhir yang dihapusnya, kayak gitu kira-kira. Kita coba run. Seharusnya sekarang sudah benar. Oke, itu 256 kita delete. Nah, 25 ya. Kemudian delete lagi, delete lagi. Oke. Nah, kalau teman-teman di sini sudah kosong, jangan ditekan delete lagi. Nah, itu biasanya terjadi error ya. Nah, tuh kan. Uh, Sebenarnya errornya bisa kita ini ya, bisa kita bisa kita cegah dengan cara menambahkan di sini if container tuh variable container length selama panjang kontainernya masih lebih dari 0, artinya dia tidak kosong ya, masih ada angka di dalamnya, maka lakukan penghapusan nilai ini. Tapi kalau dia sudah kosong nggak usah. Nah, ini yang menahan error itu terjadi, jadi nggak ada error. Nanti kita coba. Seharusnya ketika stringnya hilang semua, kita tekan delete, dia nggak akan error ya. Tuh, nggak error ya, karena instruksi yang di sini cuma dikerjakan ketika length atau panjang dari kontainer itu lebih dari 0. Nah, atau masih ada tulisan kalau dia sama dengan 0 nggak dikerjakan, sehingga tidak terjadi error. Baik, itu yang pertama, yaitu tentang tombol delete yang kita perbaiki. Yang kedua adalah tentang ini, status bar. Status bar ini cukup mengganggu sih. Karena apa? Di desain kita status barnya ada sih ya. Cuma warnanya warna hitam. Yang kita itu warna biru. Nah, saya pengen hapus saja status barnya itu. Caranya kita gunakan coding yang ada di sini, teman-teman. Oke. Ini ya, yang get window, add flex window manager. Nah, coba dia masuk di main activity Java, tapi naruh codingnya itu ada di sini. Naruhnya di bawah set content view. Nah, nggak boleh di selain itu ya. Nggak boleh di luar protected on create ini. Nah, di luar kurung global ini nggak boleh di atas sini juga, nggak boleh di sini, dan apalagi di bawah. Oke, kita coba lihat get window. Kita tambahkan saja. Nah, ini get window titik. Habis itu add flag. Nah, window manager ya kalau nggak salah ya. Window dot mana, salah, window, langsung sorry, manager. Nah, langsung enter ya, jangan diketik semuanya, enter. Kemudian dot layout params, langsung enter juga, titik flag full screen, flag. Oke, full screen. Nah, ini pilih yang full screen. Ini fungsinya untuk menghilangkan status bar yang warna biru ini, supaya tampilan kita menjadi lebih lebih full screen lah ya, tampilan aplikasinya, jadi nggak ganggu sama status bar. Oke, sudah cukup bagus. Selanjutnya kita coba akan
tambahkan fungsi untuk operator tambah ini. Jadi misalnya kita pengen mengoperasikan 2 plus 3. Jadi kan nanti ditekan tombol 2 plus, dan nanti tanda plusnya muncul di sini. Plus baru 3 nanti. Oke, berarti kita bikin fungsi baru yaitu public void kemudian tambah ya. Nggak jauh beda sih sebenarnya dari fungsi 1 2 3 dan seterusnya, karena prinsip kerjanya sama ya. Coba kita copy aja yang 9 ini, kemudian paste di sini ya, paste di sini. Nah, cuma yang ini diganti dengan operator tambah, karakter operator tambah. Lalu jangan lupa on clicknya ya teman-teman, on click untuk button tambah ini. Kita cari atribut on click. Oke, on C. Nah, di sini pilih tambah. Nah, tambah, sip. Selanjutnya mari kita lihat hasil codingnya apakah sudah benar atau belum. Oke, 2 ditambah 3. Nah, sudah benar ya, muncul operator tanda plusnya atau tanda positifnya. Kalau kita delete, nah sip, ini artinya sudah sangat baik ya, ciri-ciri keberhasilan dari coding kita. Lanjut, sebelum kita menambahkan untuk operator lain seperti modulo, bagi, kali, dan kurang, kita coba dulu menambahkan fungsi sama dengan ya. Jadi ketika diklik sama dengan, nanti klik ya, nanti muncul di sini hasil penjumlahannya. Oke teman-teman. Nah, untuk cara mengerjakannya, jadi sebelum itu teman-teman harus paham dulu bahwa yang ini baris ini disebut sebagai mathematical expression, atau di sini disebut sebagai nih mathematical expression. Saya cukup lama nyari coding untuk menyelesaikan mathematical expression ini, tapi sudah ketemu ya, alhamdulillah. Dan kita coba aja. Nah teman-teman, jadi kita perlu mengcopy coding yang ada di sini. Cara menemukan codingnya gimana teman-teman? Ketik aja kata-kata ini di ini ya, di Google. Kemudian nanti akan ketemu beberapa link. Pilih link yang ini, nanti akan kebuka halaman ini. Oke. Kemudian scroll ke bawah dikit. Nah, di bagian sini ada nih. Ada sudah coding yang kita perlukan untuk disalin. Saran saya di blok semuanya hati-hati ya, jangan sampai ada yang kelewat. Nah, blok sampai sini. Klik kanan copy atau Ctrl C bisa juga. Atau teman-teman bisa ketik langsung saja coding-coding di sini, tapi agak lama ya. Nah, dan saya nggak mau itu, saya pribadi malas untuk ngoding ngoding mengetik codingnya karena panjang banget. Mending di copy aja ya. Oke, kemudian kembali ke main activity Java. Lanjut, nah di bawah sini kita paste ya, Ctrl V, sudah paste. Kemudian kita bisa sederhanakan ya. Nama fungsinya adalah eval. Eval itu ya, eval itu evaluasi mungkin ya. Terima kasih banget sebelumnya kepada yang menuliskan coding ini. Siapapun kalau dia nonton, apalagi kalau dia nonton video tutorial yang diposting di YouTube ya. Baik. Nah, kemudian codingnya sudah ditambahkan untuk yang ini. Lalu kita tambahkan lagi satu. Nah, coding yang ini cuma berfungsi sebagai mathematical expression parser ya. Jadi untuk menyelesaikan operasi aritmatikanya, tapi fungsi untuk sama dengan ini belum. Cara menambahkan fungsi sama dengan, kita tambahkan public void kemudian sama dengan gitu, atau nama lain lah boleh kalau teman-teman mau. View, v besar, v kecil, kurung kurawal buka. Kemudian di sini cara ininya ya, cara melakukan operasinya seperti ini teman-teman. Apakah saya ingat? kita ini saya agak lupa ya. Oke, string hasil gitu ya, sama dengan eval, sama dengan eval container. Nah,
kan kontainer kan yang berisikan semua mathematical expression kita, makanya kontainer yang harus dieval menggunakan fungsi yang barusan kita bikin. Titik koma, kemudian angka 0 ini adalah txt hasil kan, dot set text hasil, kayak gitu. Kemudian jangan lupa ada yang salah nih kayaknya. Oh enggak salah, udah bener ya. Kemudian jangan lupa, atau kayak gini aja. Oke, bisa langsung di sini, nggak perlu bikin variabel kan. Kita coba aja ya. Kemudian jangan lupa kontainernya setelah sama dengan diklik itu usahakan kontainernya dikosongkan. Karena apa? Karena kalau nggak dikosongkan dia akan ngikut di operasi berikutnya sehingga menghasilkan keluaran yang salah. Jadi ini kontainer sama dengan petik 2 gitu ya, titik koma. Nah, itu untuk menghapus ininya. Baik, kita coba save dulu. Ini merah ya. Kayaknya ini bakal bermasalah sih. Cannot solve set text double. Oh, ini tipenya double ya. Double mungkin plus petik, dia perlu dikonversi. Nah ya, eval ini menghasilkan keluaran berupa double. Kenapa double nih? Karena di sini ya, public static double. Kalau kita kan biasanya void ya. Void itu ini sebenarnya nggak perlu static juga nggak masalah sih, double kayak gitu. Tapi biarin kita ikuti yang coding asalnya. Yang pasti tipe data dari fungsi ini adalah double. Nah, karena dia double, sementara set text ini atau txt hasil itu merupakan string ya, tipe data char atau string, maka dia perlu mengkonversikan eval ini ya, yang double dikonversi ke string dengan cara menambahkan plus petik. Nah, ini adalah cara atau teknik simple untuk mengkonversi tipe data angka menjadi string sehingga bisa ditampilkan di atribut set text. Oke, kita coba saja dulu masalah salah benar nanti ya. Tapi sebelumnya saya lupa untuk sama dengannya, jangan lupa on click-nya ya. On click dari sama dengan itu adalah sama dengan. Nah, ini. Lanjut kita run. Kemudian kita lihat hasilnya apakah benar atau masih ada yang salah. Nah, sudah selesai. Coba 2 plus 3 harusnya berapa? 5 ya. Coba. Nah, bener banget hasilnya 5. Kalau 2,5 ditambah 3 sama dengan 5,5. Benar teman-teman. Ajaib ya. Ya ajaib. Ini adalah hasil buah tangan atau ya karya dari orang yang bernama, saya nggak tahu nih namanya ya. Cuma terima kasih banget karena sudah mencantumkan coding ini di internet. Saya sudah nyari beberapa hari jadi baru ketemu codingnya ini ya. Oke, berarti kita bisa tambahkan untuk modulo, bagi, kali, dan kurang. Oke, kita ke Java berarti main activity Java, kemudian kita tambahkan aja di bawah fungsi tambah ya, supaya dia tergabung di situ fungsinya untuk operator. Kita copy aja fungsi tambah, paste, kemudian kita edit namanya menjadi kurang, kemudian tanda operasinya menjadi kurang juga. Lanjut kali, ini pakai asterisk ya, asterisk, kemudian nama fungsinya kali. Lanjut bagi, kalau bagi itu pakai pakai slash ya atau garis miring. Kemudian bagi, nah modulo itu saya agak ragu nih, kalau di Java modulo itu apa ya. Kita cari aja ya. Nah, jadi kalau teman-teman bingung tentang coding atau apapun mengenai Java atau Android, tinggal cari aja di internet, jangan ragu-ragu. Nah, tapi kebanyakan bahasa ini ya, bahasa Inggris. Makanya harus kuasai bahasa Inggris. Nah, dan nanti pun akan ada tutorial bahasa Inggris. Silakan teman-teman tonton videonya supaya menguasai bahasa Inggris dengan cukup bagus sih. Nggak sampai mahir. Java modulo operation. Oke, pakai apa ya dia? Modulo
itu menggunakan bukan operation, operator sih. Oke, coba kita lihat operatornya dia pakai tetap ya, tetap pakai persen. Berarti di sini kita tinggal tambahkan paste ya. Kalau saya masih ada kopian yang tadi jadi langsung paste bisa. Modulo pakai di sini tanda persen. Sip. Lanjut kita kasih on click untuk masing-masing button tadi, mulai dari modulo mungkin. Modulo kasih di sini modulo juga. Kemudian bagi ya. Bagi pelan-pelan ininya ya sampai di sini benar-benar kosong. Jadi kalau masih ada isinya berarti masih loading untuk button yang sebelumnya. Nah, kalau sudah kosong berarti button yang ini ya. Kali kemudian kurang. Sip, kurang. Oke, cukup bagus. Mari kita lanjutkan coding run dulu ya. Kita coba run. Semoga berhasil saja. Harusnya berhasil sih karena saya tadi sudah coba sebelumnya. Oke, kira-kira berapakah hasil 2 ditambah 3 dikali 5 dikurang 6? Nah, kira-kira berapa? Kalau kita hitung manual harusnya nih operasinya yang dilakukan dahulu adalah 3 kali 5 ya. 3 kali 5 15 ditambah 2 17 dikurang 16 sama dengan 11. Harusnya hasilnya 11. Tuh, benar teman-teman. Kalau modulo gimana? Modulo misalnya 5 modulo 4. Harusnya modulo itu sisa bagi ya. Sisa bagi itu misalnya kalau ada sisa bagi, ada hasil bagi. Kalau 2 dibagi 4 dibagi 2 berarti hasil baginya 2, sisanya 0. Kalau 4 dibagi 3 hasil baginya 1, sisanya 1. Begitu. Harusnya di sini 1. Oh, nggak bisa ya. Mungkin operasi modulonya tidak didukung oleh sintaks. Oh iya, kalau nggak salah emang nggak didukung oleh sintaks yang ini ya, sintaks yang ada di sini. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti untuk button modulo kita jadikan sebagai pengecualian daripada kita ribet-ribet ya. Nah, teman-teman nanti kalau ngerjainnya mencoba-coba ngerjain modulo, boleh nanti dikembangkan lagi algoritma yang bukan algoritma, coding yang untuk fungsi eval ini dikembangkan supaya bisa modulo ya. Karena kalau nggak salah ini cuma bisa untuk operator apa saja ya. Kita baca di keterangannya, dia cuma bisa untuk addition, penambahan, pengurangan, multiplikasi atau perkalian, pembagian, eksponen, square ya mungkin ya. Nggak ada modulo ya. Nah, berarti tapi bisa dikembangkan ini teman-teman. Hanya saja saya nggak mau mengembangkan karena ribet. Dan operasi modulo juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sering digunakan, jadi biarkan saja deh. Asalkan coding kita sudah bekerja dengan cukup baik. Baik, kita coba 8 tambah 9 sama dengan kemudian 5 kurang 3 sama dengan 2 ya harusnya. Oh ya, sudah benar. Sip, AC. Oke, 8 plus 2 harusnya 10. Ya. Nah, berarti oke. 2 minus 2 dikali 5 harusnya minus 10 deh. Benar ya teman-teman. Alhamdulillah, berarti ini adalah tutorialnya dinyatakan berhasil meskipun dengan pengecualian button modulonya kita masih agak sedikit gagal ya, tapi nggak masalah karena kan ini kan kita itu jangan juga jadi manusia yang perfeksionis banget. Misalnya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah, artinya kan secara keseluruhan fiturnya bekerja dengan baik ya. Kalau kita marah-marah atau kecewa hanya karena satu fitur saja tidak bekerja, saya pribadi mungkin menganggapnya sebagai suatu masalah yang
pada karakter kita ya. Meskipun idealnya memang dia harus bekerja, tapi ya kadang-kadang masalah itu biarkan aja apa adanya. Kalau memang prioritasnya tidak terlalu bukan prioritas yang high level priority, prioritas yang tinggi. Kalau dia masih ibaratnya bisa bekerja dengan baik, kalau diperbaiki selanjutnya ya nggak masalah, itu untuk ditinggalkan saja. Baik teman-teman, nah di sini emulator saya error, tapi setidaknya aplikasi yang sudah kita bangun berhasil ya, sudah berhasil berjalan sedemikian rupa. Teman-teman juga sudah lihat. Untuk itu mungkin saya akhiri saja tutorial ini atau video kalkulator bagian 2 ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian silakan teman-teman pelajari, kemudian coba utak-atik ya, modifikasi projectnya. Bisa jadi dalam bentuk tampilan, kemudian operasi yang dicantumkan dan sebagainya. Jangan lupa juga kalau teman-teman suka ya di like, kemudian kalau ada pertanyaan kasih di kolom komentar, kemudian kalau apa lagi ya, kemudian kalau bisa subscribe. Lanjut, kemudian bisa juga di share ke teman-teman lain, siapa tahu mereka belum pernah mampir ke channel ini dan pengen belajar Android Studio ya. Di video selanjutnya akan ada banyak tutorial lagi, dan tidak hanya membahas tentang Android Studio ya. Nanti ada juga membahas tentang algoritma pemrograman, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesia dan seterusnya. Jadi akan ada banyak pengembangan, materi-materinya pun masih dalam progres pengembangan juga. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini yang cukup lama durasinya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.